Hollywood tu kayu agung. Wood kayu. Jadi Hollywood kayu agung. Kobca putih ini sunnah pakaian Rasulullah. Kobca hitam ni getah basah. Iya, tidak pernah nyuci. Kobca hitam mana pernah nyuci? Tanyalah wong kobca hitam kalau tidak percaya. Peci hitam itu dari dia kawin sampai punya cucung tak pernah nyuci. Nah kalau kita kobca putih ini seminggu sekali jadilah kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian. Jamaah sekalian, ya wong tidak ada biasa ceramah, maca khutbah, maca catat andulah. Ya modal ya nondok mana tu junga. So, kapan dia junga? Nah, lengilah kalau. Solat Jumat itu bapak jam ngantuk. Makan belum. Khutbah panjang. Buntu pula. Baik kau tak maju. Itu lagi ada yang lagi reporter, ada yang lagi ceramah meninggal, tapi jarang. Ada yang lagu panjang umur dari mana? Panjang umurnya serta mulia. Yang umur aku 50, mati 51 setahun lagi. Umur yang akan kita hadapi ke depan lebih pendek dari umur yang sudah kita lewati. Artinya usia lebih dekat lagi kepada kematian. Maka itu kita harus pandai memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu bukan tidak boleh Bapak Ibu dengan urusan dunia, bukan tidak boleh. Ibtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fima ataqallahu darul akhirah. Semua apa yang Allah datangkan kepadamu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasib bagian kamu di dunia. Kalau kita sudah tahu usia kita yang akan datang itu lebih pendek dari usia yang ada, yuk manfaatkan benar-benar. Setiap kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, paling tidak pertanyaannya, ngapalah Allah ni masih hidupkan aku ni? Ada apa lain? Paling tidak jawabannya 3. Pertama, kalau ngasuh banyak ada dosa, taubatlah. Kedua, kalau ngerasa kurang amal, tambahi. Ketiga, kalau kira-kira ngerasa makan hak wong, baliklah. Maka aku kalau tak setuju dengan wong tu, telah meninggal dunia dengan tenang. Tenang mak mano? Tenang mak mano? Sikok lagi wong ni galak ngomong, mari kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ngatokan di lubang kubur istirahat itu siapa? Di lubang kubur itulah bakal engkau. Di lubang kubur itulah bakal saro Bapak. Masih lemak di dunia. Wong maling ada langsung kena gepuk, kena pukul. Ada. Langsung datang azab Allah. Orang berzina langsung diazab oleh Allah. Wong korupsi, wong maling dan wong korupsi itu adik-beradik, dua pemisan. Cuman bahasanya korupsi, maling. Wong korupsi itu maling juga. Sama Cuman bahasa kerennya tuh. Minum-minuman keras, tidak langsung diazab. Tidak langsung diazab. Masih lemah di dunia dari lubang kubur. Di mana nak berlari lubang kubur coba? Katik tempat pentasan. Masih lemak Tanjung Atap, lewat situ baca, lewat sini baca. Banyak pentasan. Lewat Lebak jadi melok kebu. Lubang kubur panjang 2 meter, lebarnya 65. Dimasuk ke lubang kubur miring pula.
ganjel tanah, tutup kayu, timpa tanah, dak berlari lagi. Uji malaikat, lamunnya aku nunggu kau empang laju. Aku Ustaz kalau mati nak dikubur ke sebelah bapak aku be. Jadi ngapo? Bak aku tu Ustaz preman lama. Donyo kalau nangani wong nangani ni anu Ustaz. Bapak aku tu ahli pencak. Mati kubur ke sebelah bapaknya. Kena siksa. Diketoknya bapaknya. Abah, tolong bah aku bah kena kepuk bah. Ujabannya aku lah lama kena kepuk duluan aku dari kau. Lubang kubur tidak ada yang istirahat bapak. Istirahat di dalam lubang kubur cuman waktu-waktu tertentu. Bulan Ramadan, hari Jumat, malam Jumat, itu yang diistirahatkan di kuburan. Lain dari itu, ladas malaikat ngebuk gitu. Maka itu wong tua-tua dulu dilarangnya takbiran kalau bukan lebaran. Lebaran bena baru takbiran. Karena kan keterangannya bulan puasa wong mati itu diistirahat ke, tidak diazab dalam kubur. Kalau sudah datang malam lebaran, wong mati itu ujinya nangis, nak mulai kena marah lagi. Maka itu dilarang oleh wong tua dulu takbiran. Kalau dalam Islam tidak ada larang takbiran, boleh tak? Boleh takbiran? Lah kenapa tak boleh? Tak ada nak nunggu hari raya ni takbiran. Bulan puasa kita latihan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Ya kau nangis. Dia orang kuburan nangis. Ngapa? Mulai ya gayo kena marah lagi. Dia mak mana nak belajar pun tak ada boleh. Mulai diazab bang kubur. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sekali malaikat mungkar nakir itu ngepuk wong, mukul wong dalam kubur, terbenam 70 hasta. Nina 70 ikut. Sasto ini 50. 70 kali 50 3.500 sama dengan 35 meter. 1 meter berapa? 1000 senti apa 100 senti? Berarti kalau 3.500 bejolah kamu. Panjangnya kuku malaikat mungkar nakir itu perjalanan 1 bulan. Panjangnya kukunya. Dari sini ke Hollywood mungkin. Kayu Agung. Hollywood tuh Kayu Agung. Holly itu kayu, wood itu agung. Hollywood, kayu agung. Apa terbalik? Terbalik. Wood kayu, Holly jadi Hollywood. Sebulan bapak, sekilo-kilo kuku sebulan di mana lah panjang. Gedabu, seng, cukit lagi, seng naik. Gedabu tiap hari. Maka kata Nabi, mal mayitu fi qabrihi illa shibhal ghariqil mughawwith. Wong mati itu di dalam kuburan seperti wong yang berada di tengah lautan yang tak bisa berenang, dalam kurung terberak. Apa bahasa sih kau? Terberak juga. Kalau ada orang terberak namanya wong itu tak baca. Bah itulah di dalam kubur. Model dalam kubur seperti wong yang maman wong terberak. Galak dan nyerinjuk pempek. Namang iko pempek telok, makanlah kau. Iko mang roti, makanlah kau. Iko mang emas nah 100 kilo, pakailah kau. Inten mang, embela kau. Mang, kuangkat mamang jadi pejabat, embela kau. Mang ini kedebong pisang, laju. Ketika wong terberak itu yang dibutuhkan bukan dunia, tapi saat itu adalah bantuan. Mati lebih lama daripada hidup di dunia. Belum lagi hidup di akhirat.
Maka itu Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup ini diisi dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif diisi dengan hal yang bermanfaat, sehingga Allah nyatakan dalam suratul Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini yang kami jadikan semua untuk cuman sekadar perhiasan saja. Dengan hal itu untuk menguji kamu, siapalah kamu yang baik amalnya. Ke masjid ini Pak, Bapak sebagai ketua yayasan masjid, kami wakaf kepada masjid, tolong Bapak kelola. Di Palembang Bapak, masjid sudah pakai ASI kalau Palembang mengkali hampir 87% sudah pakai ASI. Pokoknya Bapak nyaman yan sekarang masjid-masjid. Kalau maco khotbah itu Pak bergairah. Yang maco khotbah, karena yang dengarnya itu khusyuk. Jadi kita tuh lemak ceramah, uang nerimonya. Hidup, usuk apa? Dingin. Kita bocok ngenceng-ngenceng, uang dengari dah. Sholat Jumat itu Bapak jam ngantuk, makan belum, khutbah panjang, buntu pula. Baik kau tak maju. Yang khutbah tadi agak kabur pula matanya. Saudara-saudara hadirin sekalian, salat Jumat dia tidak ada nyingok wong maco. Berdasarkan keterangan di atas, bahwasanya kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian. Jamaah sekalian, ya wong tidak ada biasa ceramah, maca khutbah, maca catat andulah. Ya modal ya nondok mana ada juga. So, kapan dia juga? Nah, lagi lo. Pakai AC, sudah bagus, sudah mewah, hebat. WC-nya yang bentuk ini, macam-macam. Bagus, bagus. Orang yang punya harta yang diwakafkan itu memanfaatkan nikmat. Artinya dia berhasil. Ada Bapak Ibu wong kaya berduit, hebat, hartanya banyak, umurnya sudah tua, sekitar 70 tahun, anaknya banyak, bininya 4, hebat, bedengnya, siwanya banyak. Namun perjalanan waktu, orang nanya dengan dia, Pak Cik, berapa mau Pak Cik? 10 tahun. Pak Cik tuan-tuan mbak aku lah 10 tahun. 10 tahun. Ya Allah Pak Cik. Tuh disebutnya lagi. Anak Pak Cik, anak aku sikok. Mana ya anak berderet 10 ikok kata ke sikok? Sikok. Harta Pak Cik, harta aku cuma 20 juta. Bingung, akhirnya dia nanya, maksud Pak Cik ni apa? Aku ni memang tua, tapi baru 10 tahun ini ku isi ibadat. Baru tahu aku nikmatnya ibadat. Baru tahu bahwa ibadat itu yang bikin hati tenang. Hah? Anak wacek, anak aku sikok. Yang 10 itu 9 ikok ngaco. Sikok ni lah benar. Galak ngaji, galak solat, galak nolongi aku. Yang 9 galak minta duit baik, nolongi tak. Disuruh solat tak mau, ngaji nanda. Harta wacek baru 20 juta aku ingat yang kuakafkan. Lainnya aku habiskan urusan dunia. Tak ada manfaat. Nak memanfaatkan umur, nak memanfaatkan jabatan, nak memanfaatkan semua itu Bapak, modalnya satu, ingat mati. Umur ni kalau nak urusan dunia Pak, kalau nurut agama jangan. Walaupun masih muda benar-benar.
Karena walaupun kita muda, nak hati-hati hidup ini. Karena syarat mati bukan tua. Muda-muda laju. Syarat mati bukannya sakit. Yang sehat wassalam. Pagi-pagi kita pergi ke pasar, dah ada depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mang? Pasar, payo. Yuk jalan yo. Kapan kita balik jengok dia orang ambil. Rupanya siangnya masuk rumah sakit. Yang wak tadi balik dari pasar. Ada siangnya sehat, malamnya masuk rumah sakit. Ada yang malamnya sehat, paginya masuk, rupanya begawi. Kadang masuk siang, kadang masuk malam, kadang masuk sore. Aplusan. Bukan sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa ni? Telah meninggal dunia Profesor Dr. Insinyur Haji Sianu bin Sianu, SH MH MHum, SST MMM, almarhum. Habis mati. Catik cerita umur dalam usia 43 tahun. Selesai. Dalam usia 3 bulan 2 hari. Meninggal usia 1 bulan. Ya Allah, nipas lagi belum habis, budak dah meninggal. Hati-hati. Kalau Allah ngendai, lagi nyanyi wassalam. Ada yang lagi kampanye, wassalam. Ada yang lagi ngimam, sujud. Tidak berangkat. Makmum ni bingung. Sudah apa belum? Sudah. Je makmum kerok ni. Macam tasbih lah 250 belum naik-naik lagi. Allah wa bihamdi semua. Allah wa bihamdi. Allah wa bihamdi. Allah wa bihamdi. Uji kawan si kok ni gilo-giloan. Tendak dia batal duluan dia berangkat. Apa nyingok masih belum berangkat, balik lagi. 3 kali sujud, pagaknya apa nyingok? Innalillahi. Uji jemaah, oi wak mana mati nyuk tahu. Lama gino kami ni sujud. Tapi alhamdulillah mati dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal lagi ngaji. Ada yang ngaji di rumah menteri. Maco tabarok pula. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata ninggal di situ. Ada yang lagi nyanyi, ada yang protokol, ada yang lagi ngekamung ceramah, ada yang lagi mimpin tahlil, ada yang lagi main bola, ya ada di YouTube. Ada yang lagi reporter, ada yang lagi ceramah meninggal, tapi jarang. Iya. Ada yang lagi masak. Semuanya bermacam-macam. Maka itu kalau sudah mati selesai. Harta tinggal, bedeng tinggal, benar. Siwan besi buat ngepuk emas tuh tinggal. Sampai istri cantik pun tinggal, dan bagi bini jahat. Bini cantik lagi tinggal. Jingoklah orang lagi hidup. Bininya jahat, tidak diajaknya kondangan. Lagi hidup, tidak diajaknya. Abang lagi mati. Orang nanya, mang mana bibi? Ngusak pandangan baik dah. Dewean Islam sangat bijaksana. Islam melarang memusuhi orang kafir, tidak boleh.
selama wong kafir itu tidak mengangkat bendera peperangan. Haram nganggu kafir zimmi, kecuali kafir harbi. Selama umat Islam yang memimpin dunia ini, yakinlah agama lain akan terjaga. Tapi jikalau dunia ini dipimpin oleh orang kafir, siap-siap orang Islam akan hancur. Umat sama umat inilah ditempuri, diadu supaya ribut, supaya ini. Bapak Ibu, kalau melok meyakini benarnya Islam Nusantara, murtad. Kalau sudah murtad, lebih hino dari wong kafir. Islam Nusantara, kalau mengakui adanya Islam selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, salah. Biarpun nak pelasan profesor, caucak, bangga jadi profesor, bangga jadi doktor, tapi untuk merusak agama Allah. Solat nak pakai bahasa Indonesia, solat itu dengan satu cara, bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan punya wong Arab, bahasa Arab itu punya umat Islam. Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ngawak dari Allah ke Nabi Muhammad. Kebenaran saat itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, yang ngomongnya bahasa Arab, sehingga apa yang digawe ke Nabi itulah punya umat Islam. Kopca putih tak boleh, itu pakai orang Arab. Jadi maki apa? Peci hitam, al-kopiyah, al-hitam, itu bukannya pakaian orang Islam, itu pakaian nasional, ya kan? Benar tak? Wong selagi dia wong Indonesia boleh pakai peci hitam. Ahok pakai peci hitam, Ahok. Ahok peci hitam, Haritanu peci hitam. Banyak di Palembang wong pakai peci hitam tapi bukan Islam. Nah, kalau kopca putih ini sunnah pakaian Rasulullah. Pakai gamis sunnah, pakai sorban sunnah, pakaian orang Islam. Tidak nak nunggu pergi haji nih, pakai sorban, pakai kopca putih. Cuman kalau kita sudah pergi haji itu pakai kopca putih ini mantep, tahu ceritanya. Kalau yang pakai kopca putih belum pergi haji agak bingung. Pasal seng di mana, jam-jam di mana. Di mana Mang Cik? Dasarnya nyes kata nguyok, bukan ngapo. Itu namanya haji maklum. Haji maklum, maki kopca pergi belum. Dah apa-apa ya. Sunnah. Cuman wong kopca hitam dengan kopca putih, mahabe Bapak, agak ada beda. Wong kopca hitam ni getah basah. Iya, tidak pernah nyuci. Kopca hitam mana pernah nyuci? Tanyalah wong kopca hitam kalau tidak percaya. Peci hitam itu dari dia kawin sampai punya cucung tak pernah nyuci. Nah, kalau kita kopca putih ini seminggu sekali jadilah nyuci. Kan bisa mencuci sendiri, kacak-kucek, ngucek malam, nyemur pagi, siang maki, salat Jumat aman. Murah meriah. Hah?